Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kali ini spesial ya, Cuanomics on location. Tapi siapa nih di sini yang terpadal-padal kayak saya ya? Itu adalah istilah buat orang-orang yang ketagihan main padel. Karena olahraga padel ini bukan hanya sekedar olahraga raket atau kardio aja, melainkan sudah menjadi gaya hidup yang sedang tren di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Karena lagi tinggi-tingginya peminat padel, ternyata disitulah ada peluang cuan. Terus gimana sih cara mendapatkan peluang cuan di tengah tren padel saat ini? Sebelumnya yuk kita cari tahu dulu seberapa sering sih orang-orang main padel dan berapa biaya pengeluarannya. Mari ikuti aku. Nah sekarang yuk kita cek ya outfit dari masing-masing pemain padel itu berapa sih? Kira-kira sini. Halo Mbak Tania. Halo, hai. Mbak Tania ini biasanya kalau main padel dalam seminggu berapa kali sih? Bisa 3-4 kali. Terus berapa biaya yang dikeluarin dalam seminggu untuk main padel? Ditambah dengan biaya coaching ya, kalau misalnya Mbak Tania itu juga coaching. Aku bisa 700 sampai 1 juta sih Dalam seminggu? dalam seminggu. Oke, terus kalau untuk outfitnya nih, boleh ya kita cek outfit? Boleh. Dari sepatu berapa sih harganya? Sepatu ini aku asik sekitar 2,5 juta deh, kayaknya aku agak lupa. Oke, kalau untuk bagian rok ada... Roknya ini aku nih lagi pakai yang murah banget nih, cuma 250.000. Oke, kalau baju? Bajunya ini aku baju klub aku sendiri. Wih. Ini Padlicious. Oke. Jadi harganya kayak nggak perlu aku publish. Yes. Kalau raket? Raketnya aku Nox kurang lebih 3 juta. Oke, Ivan dalam seminggu berapa kali main padel? Seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Berapa biaya yang biasa dikeluarin buat main padel dalam seminggu? Seminggu kalau 3 kali 4 kali sekali main 2,5 mungkin 1 juta sampai 1.300.000 sekali ya seminggu. Oke. Terus kalau harga outfitnya hari ini gimana sih? Sepatu? Sepatunya sekitar 2,8an. Kalau celananya branded? Celana sejutaan kali ya kak, sejutaan. Kalau baju? Baju 300.000. 300.000. Nah, raketnya nih. Raketnya ini lagi digoreng sih harganya, makanya sekitar 6 jutaan. Berapa kali main padel dalam seminggu? Untuk saat ini sekitar 5 kali ya, 5-6 kali lah Dalam seminggu? dalam seminggu. Berapa sih biaya yang dikeluarin untuk main padel dalam seminggu? Mungkin sekitar 1 juta kali ya. 1 juta. Sekarang harga outfitnya dong berapa? Aduh. Mulai dari sepatu? Sepatu kemarin saya dapat diskon dari websitenya, jadi sekitar 2 juta. Oke. Celana? Kalau cana dari toko online 80.000 aja. Baju? Baju hasil palak abang sendiri, jadi gratis kali ya hitungannya ya. Kalau raket nih? Raket nih karena penting, saya belain 4 jutaan lah. Nah, lumayan juga ya budget yang dikeluarkan untuk bermain olahraga padel ini. Selain raket, tadi juga ada rata-rata biaya rutin yang dikeluarkan adalah untuk bermain padel itu sendiri, alias mabar atau main bareng. Karena emang untuk bermain padel ini nggak bisa sendirian, minimal harus 4 orang lah dalam satu lapangan. Nah, kalau nggak mau repot-repot cari teman main padel atau nggak mau repot-repot sewa lapangan sendiri, bisa banget tuh join mabar yang dibuat oleh komunitas-komunitas padel. Hah? Maksudnya gimana sih? Langsung aja yuk kita ngobrol dengan salah satu komunitas hits di Jakarta. Itu gimana sih nge-host mabar tuh? Kayak gimana? Sebenarnya kita pertama kita pasti bukanya di Reclub itu, jadi nama aplikasinya Reclub. Kita buka sesinya di situ, orang bisa daftar semuanya di situ langsung. Terus pada saat dia datang kayak sekarang nih kita ada di mau buka mabar, itu biasanya kita akan nyediain namanya, kita punya aplikasi, kita download aplikasi lagi namanya Americano. Itu kita set, misalnya nanti Rizka main di court berapa, lawannya siapa, segala macam. Nah, terus nanti kita nyediain bola, kita nyediain refreshment, air minum gitu-gitu, sama kadang-kadang ada fotografer juga. Nah, nanti mereka setelah selesai, kita ada hadiahnya, karena nanti ada ranknya. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu yang bikin menarik dan juga kompetitif buat mereka sih. Karena mereka main, tapi nanti ada pemenangnya, dan kita kasih hadiah, biasanya gitu. Oke, dan bagaimana akhirnya bisa
mendulang cuan dari kegiatan komunitas ini? Sebenarnya kalau dari setiap sesi kita pasti akan ambil kayak ada lebihan lah ya istilahnya. Jadi kita booking court sebulan ke depan gitu kan, kita booking di sesi reguler itu. Terus kita juga nyediain yang tadi fotografer, ada bola, etc. Nah biasanya nanti dari situ kita akan nambahin beberapa persen lah untuk biaya operasional kita. Berapa persennya boleh tahu? Berapa ya? Sekitar 15-20% lah gitu. Oke. Tapi nggak rata, kadang lebih tinggi, kadang lebih kecil, tapi ya segituan lah. Kita kalau di lapangan di sekitar Jakarta Selatan gitu ya, lapangan padel itu kisarannya sekitar 400 sampai 600 sekarang per lapangan per jam. Gitu. Nah biasanya itu kita book untuk 2 jam, kita bisa main 3 court, bisa 3 lapangan, 4 lapangan segala macam. Nah kita selalu menjaga rasio satu lapangan itu maksimum 5 sampai 6 orang pada setiap sesi supaya orang-orang itu nggak kelamaan nunggu. Takutnya mereka kelamaan nunggu jadi nggak main-main kan. Dalam 5-6 orang itu dalam waktu 2 jam mereka bisa main 7 sampai 8 pertandingan. Gitu. Jadi mereka tetap kayak datang, main, puas, menang, bawa pulang hadiah gitu. Range-nya biaya per main berapa? Biaya per main itu 180 sampai 200 ribuan lah kita sekarang per orang ya. Jadi gitu, bagi orang-orang yang nggak mau repot-repot berburu lapangan sendiri atau cari teman main mabar sendiri, bisa banget join mabar yang disediakan oleh komunitas-komunitas. Dan ternyata dari jasa membuat mabar itulah ada peluang cuan di situ. Tapi sebelum orang-orang nih jago main padel, ya nggak? Biasanya itu adalah sering latihan sama coach atau pelatih padel. Berarti di tengah tingginya tren padel saat ini, kayaknya makin banyak juga nggak sih orang-orang yang latihan sama coach atau pelatih padel ini? Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu coach atau pelatih padel di Jakarta. Hai Coach Jendra, Halo, apa kabar? Baik. Sekarang akhirnya merambah juga ke olahraga padel, jadi mengajar olahraga padel. Kenapa sih dan gimana waktu itu ceritanya? Sebenarnya awalnya karena saya ngelihat dari demand padel ini sangat tinggi ya kayak. Karena sangat ramai, kita lihat hampir kalau kita lihat di lapangan-lapangannya, kalau kita booking lapangan aja paling nggak harus sudah 1 bulan itu udah full. Jadinya karena demand yang tinggi, jadinya saya mulai merambah ke jadi coach padel. Jadi coach padel. Ya. Terus kamu adaptasinya gimana? Karena kan kamu basicnya tenis sebenarnya. Karena sebenarnya saya belajar tenis dari kecil, dari umur 8 tahun. Terus saya ketemu banyak orang-orang hebat ketika saya ngikutin kejuaraan-kejuaraan nasional. Dulu saya atlet junior, dari umur 8 tahun, saya umur 10 tahun saya udah juara nasional. Di situ saya ketemu pemain-pemain yang hebat. Saya perhatiin gimana cara mukul yang bagus. Saya evaluasi untuk diri saya sendiri. Dari situ saya udah belajar untuk mendetailing pukulan-pukulan orang. Saya bisa memperhatikan, mempelajari pukulan orang dari hanya dengan melihat. Kayak termasuk padel ini saya juga cuma lihat di YouTube. Terus saya juga pernah melihat salah satu pemain yang terbaik di Indonesia, Zar, itu lagi latihan di salah satu lapangan. Itu saya perhatiin tekniknya. Dari situ saya terapin di murid-murid saya. Oke. Berarti kamu per jamnya berapa nih rate-nya? Waduh, kalau ngomongin rate itu kan coach kan beda-beda. Kalau saya pribadi, karena kebetulan saya bermain sosmed dan demand yang sekarang karena sosmed itu jadi cukup tinggi, kebetulan di per jamnya tanpa lapangan dan tanpa raket itu di 600 per jam. Dalam sehari kamu berapa jam nih ngajarnya? Hari ini aja itu dari jam 7 pagi sampai jam 22. Ya, di tengah meningkatnya tren padel saat ini, profesi sebagai coach atau pelatih padel memang lumayan menjanjikan ya. Makanya menurut data dari PBPI ada lebih dari 300 coach di Indonesia. Tapi selain itu ada lagi nih peluang bisnis yang juga lagi cuan-cuannya saat ini. Apalagi kalau bukan bisnis sewa lapangan padel ya. Nah, ini lagi-lagi data dari PBPI, kalau sekarang itu aja sudah ada lebih dari 700 lapangan padel di Indonesia. Tapi seberapa menguntungkan sih bisnis sewa lapangan padel saat ini? Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan bisnis owner dari salah satu lapangan padel hits di Jakarta. Hai Mas Helmi, kita
kita ngobrol-ngobrol boleh. Proses awal dalam pembangunan lapangan padel itu seperti apa dan berapa sih rata-rata modal yang dibutuhkan untuk membangun lapangan padel ini? Prosesnya sih sebenarnya kalau dari kita sendiri, dari diri sendiri, ya kurang lebih untuk sampai mulai konstruksi itu di 1-2 bulan maksimum. Terus sampai konstruksi kemungkinan 3 bulan. Jadi mungkin kayak butuh waktu 4-5 bulan dari analisa. Pertama analisa yang kita lakuin kan lokasi dulu tuh, Mbak Rizka. Jadi kita ngeliat nih lokasinya di mana. Jadi dari kita analisa tempatnya sampai kita bikin bisnis modelnya, dari capex atau modalnya berapa, kan ngaruh tuh misalkan kita mau pakai lapangan yang grade apa, toiletnya mau sebagus apa, mau ada fasilitas-fasilitas umumnya seperti apa. Nah, jadi mungkin awal-awal tuh berbeda, tapi range-nya mungkin kalau buat court yang bikin court paddle 4 sampai di atas 4 tuh kurang lebih mungkin ya 4,5 M sampai nggak tahu, bebas orang maunya sebagus apa. Tapi biasanya startingnya mungkin di untuk 4 di lapangan sekitaran 4,5 M lah, gitu. Udah ada proyeksi balik modalnya akan berapa lama nggak sih? Untuk secara general biasanya kan kalau proyek-proyek yang kita kerjain di Together itu pasti targetinnya nggak lebih dari 24 bulan atau 2 tahun. Jadi memang kita bikin proyeksinya untuk nggak cuma di lapangan padel park ini, tapi di bisnis kita yang lain itu ya di maksimum di 2 tahun gitu. Oke. Nah, untuk padel park sendiri ini biaya per jamnya berapa sih? Biaya per jamnya itu 350.000 sampai 400.000. Jadi tergantung dari prime hour-nya gitu. Kita bedain. Keisi kalau mau okupansi 80 sampai 90% untuk sekarang ini ya. Jadi kebayang nih omsetnya per bulan bisa berapa tuh berarti Mas Helmi? Kalau per court-nya kita segitu ya mungkin di angka 200 lah, 200 sampai 300 juta. Terus tanggapannya soal penetapan tarif 10% nih buat lapangan padel gimana? Kalau dari kita ya sangat mendukung lah. Mungkin kan dari situ juga bisa jadi salah satu ibaratnya dari pemerintah pun juga udah aware terkait perkembangannya olahraga. Jadi siapa tahu bisa pajak kita bisa dipakai dengan fasilitas yang lebih baik ataupun dengan mendukung nanti ke depannya ada atlet-atlet dari fasilitas olahraga padel lainnya kan nggak menutup kemungkinan. Gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali nih. Siang-siang, lagi hari kerja pula. Ada aja loh yang lagi main padel. Luar biasa emang ya tren padel ini. Tapi tadi kita juga udah lihat ada begitu banyak peluang bisnis dan juga cuan di tengah meningkatnya tren padel. Tapi pertanyaannya, bagaimana keberlanjutan suatu bisnis yang memanfaatkan tren? Nah, untuk menjawabnya langsung aja yuk kita ngobrol dengan pakarnya. Dengan tren padel ini sebenarnya itu menggambarkan bagaimana teori ekonomi pada umumnya ya, yang dimana ketika ada permintaan yang meningkat, ya disitulah sebenarnya tercipta peluang untuk meraih cuan kayak gitu, bukan sih? Iya, jadi ada supply derived by demand ya. Jadi ketika bisnis itu masuk, dia melihat ada potensi dari keuntungan. Jadi sebuah industri itu dia akan masuk menjadi new entrance kalau ada potensi keuntungan di dalamnya. Nah, kemudian sampai nanti udah kita kelebihan, bisa saja kelebihan oversupply gitu dari lapangan padel ini, di mana supply-nya lebih besar daripada demand-nya. Nah, itu nanti kemudian itu akan membuat itu menurun gitu. Berarti apa sih yang perlu diperhatikan bagi mereka yang memang terjun ya dalam meraih cuan lewat momentum? Sebenarnya first mover advantage kalau di bahasa industri atau bahasa ekonomi ya. Jadi ketika pengusaha itu melihat ada peluang, dia langsung move, oh ini cuan banget nih gitu. Dia langsung move dan langsung berkreasi, langsung berinovasi untuk masuk ke pasar tersebut, industri tersebut. Tapi ketika dia melihat, oh ternyata ini udah banyak sekali nih lapangan padel, udah banyak providernya dan tidak memungkinkan, ya mendingan di stop dulu, jangan masuk. Jadi gitu ya, walaupun olahraga padel ini seringkali dikaitkan sebagai olahraga FOMO, ya nggak apa-apa lah, kan mendingan FOMO buat kesehatan tubuh, ya nggak sih? Tapi yang nggak disangka adalah dari sekedar memanfaatkan tren padel ini, ternyata malah bisa jadi ladang cuan. Nah, kalau memang ternyata tren padel bisa jadi peluang bisnis, pertanyaannya adalah
apakah kamu mau menjadi pemain cuannya atau hanya sekedar jadi pemain padalnya aja? Coba ya tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.